Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan memulai MDT kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang selalu mengerti segala kebutuhan kami. Dan kami biarlah datang ke hadapan-Mu dengan penuh satu ucapan syukur, sekalipun mungkin di antara kami sedang ada pergumulan beban berat dalam hidup kami, tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada renungan MDT hari ini, sungguh Engkau boleh menguatkan, Engkau boleh berbicara, dan Engkau boleh kembali meneguhkan iman setiap kami. Berkati hamba-Mu, pakai layakkan menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya memberikan judul hari ini adalah menggerakkan hati Tuhan. Kita tentu yakin satu hal ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu punya kehendak yang jauh lebih baik daripada kehendak kita sebagai manusia yang terbatas. Dan waktu Tuhan juga adalah waktu yang selalu terbaik, yang tentu kita manusia dalam segala perencanaan kita, dalam segala harapan kita, ekspektasi kita, tidak ada kita yang bisa menggerakkan hati Tuhan dalam segalanya itu. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengetengahkan satu tema yang menggerakkan hati Tuhan dalam arti kita belajar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab pun juga akhirnya melalui apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan boleh berbelas kasihan dan Tuhan boleh menjawab sesuai dengan kebutuhan setiap anak-anaknya. Nah, tentu sekali lagi itu semua ada di bawah kedaulatan tangan Tuhan ya. Nah, tapi hari ini kita lihat dalam Markus pasal 5 ayat 23 sampai ayat 24. Saya mengambil contoh adalah dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan dikatakan selama 12 tahun itu, dia juga sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Berarti artinya dia tidak hanya pergi ke satu tabib atau satu dokter kalau zaman sekarang ya, tapi dia sudah mencoba berkali-kali ke dokter ini, ke dokter ini. Dan itu tentu berarti otomatis dia sudah menghabiskan banyak biaya. Dia sudah menghabiskan banyak keperluan yang sebenarnya mungkin dia butuhkan, tapi dia lebih mementingkan pengobatan. Karena tentu kita tahu bersama bahwa kesehatan itu adalah yang utama, yang paling nomor satu. Nah, dikatakan juga di dalam ayat-ayat yang kita nanti akan renungkan, tapi saya tidak akan membacanya karena terlalu panjang. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa perempuan ini dikatakan telah menghabiskan semuanya yang ada pada dia. Tapi apakah dia kemudian berangsur sembuh? Keadaannya apakah semakin membaik? Tidak. Dikatakan di dalam Alkitab itu juga di dalam ayat-ayat ini keadaannya semakin memburuk gitu ya. Nah, tapi satu hal yang luar biasa dari perempuan ini adalah Bapak Ibu apa sih? Dia tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Dia tidak menjadi orang yang kemudian putus asa, yang kemudian akhirnya terpuruk dalam kesedihannya, terpuruk dalam kemalangannya, bahkan dia berusaha untuk mengasihani diri sendiri, bahkan atau meminta belas kasihan dari orang lain. Tidak. Tapi apa yang dia lakukan? Ya, kalau kita bisa melihatnya di Markus pasal 5 ini, kita bisa melihat bagaimana respon dia ketika dia sudah menghadapi banyak kesulitan itu. Banyak uang yang sudah dihabiskan, sudah berkali-kali ke dokter, ke tabib, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita lihat bagaimana dia berlaku di sini ya. Di dalam Markus pasal 5 ini, dikatakan di ayat ke-7, 27 ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka dia lihat ya, respon dia. Setelah dia mendengar berita tentang Yesus, dia tidak
kemudian menjadi orang yang apatis atau pesimis duluan, atau kemudian merasa nggak mungkin deh Yesus juga sembuhkan saya gitu, enggak. Tapi dia ada action di situ, ada upaya yang dia lakukan, yaitu apa di situ? Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Kenapa dari belakang, Bapak Ibu Saudara? Karena tentu dia sadar diri keadaannya itu mengalami pendarahan. Dan pada waktu itu bagi orang yang pendarahan itu dikatakan dia adalah orang yang najis. Orang yang nggak bisa deket-deket sama orang lain. Dan dia merasa dia sebagai gendernya seorang wanita juga tentu tidak mudah untuk bisa muncul di tengah banyak orang saat itu. Tentu dia sadar siapa dirinya gitu ya. Nah, dan action berikutnya, dia bukan hanya mendekati Yesus doang loh, tapi dia apa yang dilakukan di ayat 27 itu masih ya, dari Markus pasal 5 ini, dia menjamah jubah Yesus. Dan bukan hanya menjamah jubah Yesus, tapi di ayat 28 itulah puncak dari apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Sebab katanya, kata perempuan ini ya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita lihat, perempuan ini punya iman yang luar biasa. Dia mengatakan asal kujamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di ayat 29 itu, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa, ia itu perempuan itu, bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan itu dikonfirmasi, bukan cuma dia sendiri yang merasa dia sembuh gitu ya. Tapi di ayat 30-nya, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, diri Yesus. Lalu Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Kita lihat ya, bahwa Yesus pun berasa dia ada satu tenaga yang keluar dari dirinya. Tenaga apa itu? Tenaga menyembuhkan perempuan ini. Tenaga yang memberhentikan pendarahan yang dialami oleh perempuan ini selama 12 tahun. Wah, luar biasa bukan Bapak Ibu Saudara ya? Kita lihat bahwa iman perempuan inilah yang menyembuhkannya. Iman bukan iman yang asal-asalan, tapi iman yang meyakini satu hal, bahwa ketika dia menjamah jubah Yesus, maka dia akan mengalami kesembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat Yesus pun juga di ayat ke-30 itu dia mengatakan ada satu tenaga keluar. Dan di ayat 33 itu ya, Yesus kan bertanya, siapa nih yang menjamah jubahku? Nah, di ayat 33 itu kita lihat, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita lihat perempuan ini ketika sudah mengalami pertolongan Tuhan, dia bukan menjadi orang yang kemudian lepas tangan, cuci tangan gitu ya. Dia langsung pergi. Pokoknya pentingnya aku udah sembuh, enggak. Tapi kita lihat di sini, dia ada rasa begitu gentarnya kepada Tuhan. Dia ada rasa respect yang begitu dalam, hormat yang begitu dalam akan Tuhan, yang dia katakan dia menjadi takut dan gemetar. Nah, tapi takut dan gemetar bukan takut yang kayak gimana, tapi itu adalah lebih satu respect, satu kekaguman, satu hormat yang begitu dia agungkan Tuhan itu. Dan dia pun wujudkan dengan dia tampil di depan orang banyak itu. Dia tersungkur di depan Yesus. Dan tidak cukup hanya itu, tapi dikatakan apa? Dengan tulus perempuan ini memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, perempuan ini bukan hanya pantang menyerah, tapi dia juga adalah seorang yang tahu berterima kasih.
Dia seorang yang punya iman yang luar biasa. Itulah yang menggerakkan hati Yesus. Sekalipun dia rasanya kok kayaknya belum jadi anak Tuhan saat itu. Tapi dengan imannya itu loh, dia belum mengenal Tuhan secara sempurna. Dia belum mengenal Tuhan secara detail siapa Tuhan itu. Pengenalan kita akan Tuhan tentu lebih dalam dari perempuan ini. Karena kita bisa sampai melihat bahwa Tuhan itu sudah bangkit, Tuhan itu sudah mengalahkan kuasa maut. Tentunya pengenalan kita akan Tuhan lebih dahsyat dari perempuan ini. Tapi kita lihat imannya begitu teguh. Dia percaya bahwa menjamah jubah Tuhan aja dia akan sembuh. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, iman itulah yang menyelamatkan dia. Dan Tuhan Yesus pun di ayat 34 itu Tuhan Yesus bilang apa? Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Yesus menyebut perempuan ini, "Hai anakku." Kita lihat, kita terkonfirmasi bahwa perempuan ini sudah menjadi anak Tuhan. Dengan imannya itu, dia sudah menjadi anak Tuhan. Dan sebutan itu, "Hai anakku," juga punya makna yang kedua adalah selain mengkonfirmasi bahwa perempuan ini sudah diselamatkan, sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Sebutan "Hai anakku" itu juga satu permintaan dari Tuhan bahwa wanita ini jangan lupa untuk menjalin relasi seperti seorang anak dengan bapaknya. Artinya, jangan lupa diri, jangan lupa bahwa kesembuhannya itu diperoleh dari bapaknya. Dan untuk itu biarlah boleh terus menjaga relasi keintiman dengan sang bapaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa Tuhan begitu sangat menekankan relasi, Bapak Ibu Saudara. Kita kadang menekankan sebagai anak-anak Tuhan, lebih menekankan pada mujizat, pada karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi lihat, kadang kita tanpa kita sadari, kita melupakan bahwa ada satu hal yang menjadi yang pokok permintaan Tuhan yang utama adalah kita tidak lupa diri bahwa kita ini anak Tuhan. Dan kita seharusnya, selayaknya, kita ketika kita menyadari bahwa kita anak Tuhan, maka kita pun juga tidak segan-segan untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan. Sebagaimana seorang anak dengan orang tua, bukan Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang tua, tentu saya sangat paham bahwa Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana seorang ayah atau mama kepengen anaknya itu dekat-dekat dengan dia. Kepengen anaknya itu curhat sama dia. Bukan curhat kepada orang lain, bukan curhat kepada orang tua anaknya, temannya gitu ya, tapi curhat lebih dekat kepada kita sebagai orang tua. Demikian juga kerinduan Tuhan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah saat kita berbeban berat, apapun masalah kita, perempuan ini sudah menjalani beban berat hidupnya, kesehatannya itu 12 tahun loh. Bukan waktu yang singkat ya, bukan waktu yang pendek. Tapi kita lihat, biarlah itu boleh menjadi satu pelajaran buat kita bahwa saat kita berbeban berat, jangan mudah kita berputus asa. Jangan mudah kita langsung mengklaim bahwa nggak mungkin saya bisa sembuh, nggak mungkin saya bisa punya kerjaan, nggak mungkin saya begini, nggak mungkin saya begini. Ingat bahwa Tuhan kita kuasanya tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu itu mungkin di hadapan Tuhan. Dan janganlah kita mengasihani diri kita sendiri, terpuruk dalam kesedihan kita, dalam kemalangan kita, terus kita berdiam diri, mager, nggak bikin apa-apa. Tapi mari kita belajar seperti perempuan ini yang begitu di tengah keadaan yang tidak mudah sekalipun, dia tetap meyakini akan kuasa Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan penuh iman percayanya. Meskipun saya yakin iman percayanya saat itu masih sederhana, tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Dan dia memberitahukan apa yang menjadi harapan dan harapannya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa selalu ada pertolongan dalam Tuhan. Dan Tuhan mau iman percaya kita, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, seperti tadi yang dikatakan Tuhan kepada perempuan ini, "Hai anakku," didasari
pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan jadikan mujizat itu lebih besar daripada relasi kita, tapi jadikan relasi kita itu di atas segala-galanya. Kita percaya ketika kita mengenal Tuhan lebih jauh, maka kita juga akan punya iman yang lebih kokoh kepada Tuhan. Dan ketika kita punya iman yang lebih kokoh pada Tuhan, percayalah, itu juga bisa menjadi salah satu hal yang mampu menggerakkan hati Tuhan. Tentu sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami Tuhan, agar kami punya iman yang semakin teguh kepada Engkau. Dan biarlah kami juga punya kedekatan relasi kami dengan Engkau Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Vina Andriani dan Ibu Agustina Manihuruk yang hari ini tepat tanggal 22 Agustus berulang tahun. Kiranya Engkau boleh memberkati kedua saudara kami ini. Engkau tahu segala kebutuhan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh turun tangan dalam segala sesuatu. Jikalau mereka ada pergumulan, beban berat Tuhan, kiranya Engkau hadir menolong setiap mereka. Tambah-tambahkan iman mereka Tuhan. Dan biarlah Engkau terus berikan mereka kesehatan. Dan Tuhan boleh pakai hidup mereka juga boleh menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk setiap kami kembali satu persatu. Biarlah kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. God bless Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita mohon agar kita boleh punya iman yang semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Amin.